Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia Agustin, NIM T 2019-1153. Di sini saya akan menjelaskan materi bab pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Dalam proses pembelajaran akan selalu terkandung di dalamnya unsur penilaian atau evaluation. Evaluasi berasal dari kata evolution yang berarti menilai. Menurut Ari Kunto, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut Putkur Balitbang, Depdiknas mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan upaya menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani dengan bersumber utama Al-Quran dan hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran PAI adalah kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik dari aspek mental, spiritual, religius dengan bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tujuan evaluasi untuk menentukan kualitas sesuatu terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam proses evaluasi harus ada pertimbangan. Materi bab yang kedua yaitu macam-macam evaluasi. Macam-macam evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan agama di sekolah ada 4 evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan satu pokok bahasan dengan evaluasi hasil belajar jangka pendek. Contoh dari evaluasi formatif seperti ulangan harian. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok bantuan dengan evaluasi hasil belajar jangka panjang. Contoh dari evaluasi sumatif di sekolah yaitu seperti ulangan akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Anifa, NIM T 2019-1157. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam evaluasi pembelajaran PAI. Yang ketiga, evaluasi plasemen. Jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian diperlukan pertimbangan khusus. Apakah anak yang baik akan disatukan di satu kelas ataukah semua kelas akan diisi dengan campuran anak baik, sedang dan kurang? Maka diperlukan adanya informasi. Informasi yang demikian dapat diperoleh dengan cara evaluasi plasemen. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ialah suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. Evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah. LOTS melibatkan kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan. Sehingga dalam penerapan evaluasi pembelajaran PAI dapat menggunakan beberapa metode evaluasi seperti tanya jawab, hafalan, dan praktik. Pendidik hanya perlu menyesuaikan evaluasi manakah yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Contohnya, seperti materi hikmah sholat duha bagi kehidupan, pendidik dapat menggunakan metode evaluasi seperti tanya jawab di akhir kegiatan pembelajaran, maupun mengajak peserta didik untuk mempraktikkan sholat duha. Kemudian, evaluasi pembelajaran PAI berbasis HOTS merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif taksonomi pembelajaran, seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran,
pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari High Order Thinking Skill atau HOTS adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.